Shalom semuanya, kembali lagi kita dalam pembahasan Torah mingguan Saf dari Vaikra 6 ayat 1 sampai 8 ayat 36 dengan judul Mengambil Api dari Dalam Kehidupan Kita oleh Rabbi Samuel Rabinovich, Rabbi dari Tembok Barat dan Situs Suci. Dalam parasat sahabat ini kita akan membaca parasat Saf. Kita banyak membaca rincian yang berkaitan dengan hukum Yahudi, halakot, pengorbanan, dan bagaimana mereka harus dikorbankan di kuil atau bait suci. Ayat-ayat yang berhubungan dengan bait suci ini yang dihancurkan sekitar 2000 tahun yang lalu tampaknya tidak relevan sekarang karena kita hidup di dalam budaya dan waktu yang begitu berbeda. Namun menarik untuk terus ditemukan bahwa isinya berisi ide-ide penting yang menjelaskan kehidupan seseorang secara umum dan kehidupan seseorang Yahudi pada khususnya, bahkan ribuan tahun setelah ditulis. Parasat dimulai dengan halakha yang berkaitan dengan nyala api yang menyala di atas altar atau mesbah, tempat dimasukkannya organ hewan atau kurban setelah disembelih. Potongan-potongan kayu ditempatkan di dasar nyala api ini yang akan menyala sepanjang waktu. Meskipun pengorbanan dilakukan hanya pada siang hari, Taurat melarang pemadaman api kapan saja, siang atau malam. Vaikra 6 ayat 5 menulis, api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Dan sekali lagi diulangi di ayat berikutnya dengan penekanan yang sama. Api harus terus-menerus tetap menyala di atas mesbah, jangan dibiarkan padam. Vaikra 6 ayat 6. Pengulangan yang tampaknya tidak perlu ini membuat orang bijak dari Talmud memeriksa ayat-ayat ini dengan mempelajari halakha lainnya. Api yang menyala di atas mesbah tidak hanya dimaksudkan untuk pengorbanan, tapi untuk sesuatu yang lain sebagai tambahan. Dua tindakan lainnya dilakukan setiap hari di kuil dengan menggunakan api: menyalakan menorah dan menyalakan ketoret atau mesbah dupa. Dupa yang mengeluarkan bau harum di kuil. Jadi pengulangan frasa api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam, sebanyak 2 kali untuk tindakan ini yang dilakukan dengan menggunakan api yang sama yang menyala di atas altar atau mesbah. Sekilas, halakot ini tampak tidak relevan ketika kuil tidak berdiri, tidak ada menorah, dan tidak ada dupa. Tetapi salah satu komentator Tanakh yang hebat, Rabbi Simson Raphael Hirsch, Rabi yang hidup di Jerman pada abad ke-19, memunculkan ide atau pesan dari halakot ini yang relevan bagi setiap orang di setiap generasi. Tindakan yang dilakukan di bait suci sebagian besar bersifat simbolis, mewakili berbagai cara manusia agar dapat menyembah Tuhan. Dengan demikian, menorah melambangkan cahaya dan kesucian. Untuk alasan inilah kami menyalakan lilin Yarseit pada peringatan meninggalnya orang-orang yang kami sayangi. Nyala api melambangkan kehidupan, jiwa yang membara dalam diri kita semua. Seperti ada tertulis, Nismat Adam Ner Hasem. Jiwa manusia adalah lilin atau pelita Tuhan. Amsal 20 ayat 27. Ketoret atau mesbah dupa, api di mesbah dupa yang mengeluarkan bau yang menyenangkan, melambangkan keadaan spiritual khusus. Inilah lambang percikan api kudus dari seseorang yang dapat menyalakan nesama-nesama Yahudi yang belum menyala. Saya ingat penjelasan ini seperti yang dikatakan Chief Rabbi Chabad Asia Australia, Moshe Gutnick, di Jakarta pada saat Hanukkah. Dia katakan, mengapa terjadi kebangkitan Yudaisme di Papua? Karena Papua dilanda oleh percikan api kudus yang keluar dari nesama Rabbi Tove Singer ketika mengunjungi Papua di tahun 2014. Di sisi lain, sulit untuk menemukan simbolisme spiritual dalam tindakan pengorbanan. Ini adalah tindakan fisik yang dilakukan pada hewan. Menyembelih, membuang darah, membakar organ, semua ini mewakili perbuatan yang tidak pada hakikatnya spiritual. Tetapi tindakan ini jika dilakukan dengan kemurnian hati dan niat yang benar juga menjadi sakral. Api yang digunakan untuk tindakan spiritual, kata Rabbi Khid, harus diambil dari api yang sama yang digunakan untuk pengorbanan. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk memutuskan pengalaman spiritual, cita-cita, nilai-nilai, dan rasa kesucian yang menyertainya dari fisik dan materialistik. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hanya dengan memutuskan diri kita sepenuhnya dari kehidupan sehari-hari, kita akan berhasil mengalami pengalaman spiritual transendental tersebut. Tetapi Taurat membimbing kita untuk hal yang sebaliknya, memberitahu kita bahwa kita harus menciptakan pengalaman spiritual dan tindakan fisik yang sama. Ketika kita memutuskan pengalaman spiritual dari kehidupan sehari-hari, mereka tetap terisolasi dan tidak dapat mempengaruhi kehidupan kita. Seseorang dapat mengalami pengalaman yang sangat penting dan luar biasa, tetapi jika itu tidak datang dari dalam hidupnya, itu tidak dapat mempengaruhi hidupnya.
Itu tidak akan mengubah hidupnya dan membuatnya lebih baik. Hanya dengan menghubungkan pengalaman spiritual kita dengan kehidupan sehari-hari, kita dapat memenuhi harapan dan peran yang diberikan kepada setiap manusia untuk memperbaiki dunia di masa yang akan datang di kerajaan Tuhan. Shalom semuanya. Saudara.